Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5387. Sangat cepat. Melihat ini, murid Jialuo Mingzu menyusut. Dia tidak pernah berpikir bahwa amarah Wangu Mingzu akan meledak begitu banyak. Kesempatan untuk berbicara. Dan ketika dia bereaksi, sabit kematian Wangu Mingzu sudah muncul di atas kepalanya. Ledakan. Saya melihat niat membunuh yang mengerikan terkandung dalam sabit kematian, dan niat membunuh yang mengepul terus memukulnya sebelum benar-benar jatuh di kepalanya. Jialuo Mingzu merasakan niat membunuh yang kuat merobeknya, hampir membelah. Selain itu, di bawah selubung niat membunuh ini, Jialuo Mingzu menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah mengeras di bawah niat membunuh ini, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Sialan. Pada saat ini, Jialuo Mingzu tiba-tiba mengangkat hatinya. Jika dia tidak melawan niat membunuh yang begitu mengerikan, dia akan terluka parah. Orang lain yang peduli akan melihat petunjuknya, dan langsung memasuki dilema. Pasti ada jalan. Dalam benaknya, Jialuo Mingzu buru-buru mengorbankan perisai hitam, dan dengan panik menolaknya di atas kepalanya. Perisai hitam itu langsung meledak menjadi aura yang mencengangkan, dan kemudian berkata dengan cemas, "Saudara ini ingin mengatakan sesuatu. Di sana adalah..." Ledakan. Sebelum Jialuo Mingzu selesai berbicara, sabit maut Wangu Mingzu telah mengenai perisai hitam yang tiba-tiba muncul. Terdengar suara berderak, dan perisai hitam itu hancur seketika di bawah serangan Wangu Mingzu. Gelombang kejut yang mengerikan membuat Jialuo Mingzu terbang keluar seketika. Dia mendengus, dan sudut mulutnya buru-buru jejak darah tumpah keluar. Pada saat yang sama, memanfaatkan dampaknya, sosok Jialuo Mingzu dengan cepat mundur, mencoba meningkatkan jarak antara dia dan Wangu Mingzu. "Hei, jangan katakan apa-apa. Yang paling aku kagumi dalam hidup ini adalah orang-orang dengan kekuatan, dan yang paling aku pandang rendah adalah orang-orang yang mengudara. Karena kamu adalah penguasa kota yang ditinggalkan, kamu pasti memiliki kemampuan luar biasa, budidaya ayo, bersenang-senanglah dengan tanda leluhur ini. Mari kita bicara sekali lagi." Mata Wangu Mingzu acuh tak acuh, dan dia mengambil langkah maju. Dalam suara itu, sabit maut berubah sia-sia, dan dengan keras, kekuatan domain yang menakutkan langsung menyebar, menutupi dunia sekitarnya. Segera setelah kekuatan domain ini muncul, semua orang yang hadir wajah semua orang berubah. Domain 10.000 tulang. Sebagai salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Nether, leluhur Nether 10.000 tulang, meskipun basis kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Dia jauh lebih unggul dari mereka hadir di bidang kontrol. Hampir semua penguasa area terlarang. Oleh karena itu, ketika domainnya menyebar, semua orang dapat merasakan kekuatan pengekangan yang menakutkan yang terkandung dalam domain seperti itu. Seperti gunung berat yang menekan mereka dengan keras, mencoba tubuh fisik mereka dihancurkan. Di bawah domain seperti itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan sangat ditekan. 7 jenderal dunia bawah memang tidak sia-sia. Murid penguasa penjara hitam dan Patriark Yan Hun tiba-tiba menyusut, dan mereka terkejut di dalam hati mereka. Mereka ingin memiliki konflik dengan Qin Chen sebelumnya, tetapi setelah merasakan wilayah leluhur Myriad Bone Nether, mereka semua terbangun langsung. Jika Anda ingin berurusan dengan penguasa dunia bawah, Anda harus mengalahkan leluhur dunia bawah Myriad Bone. Terlebih dahulu. Boom! Di 4 arah langit dan bumi, medan tatanan yang mengerikan berdampak, dan leluhur dunia bawah Myriad Bone tubuhnya vertikal. Dan leluhur dunia bawah Jialuo tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Rune terang menyala di sabit maut, dan lampu bilah hitam berubah menjadi jaring bilah padat dan menebas ke arah Jialuo. Mingzu. Terlalu menipu.
Jialuo Mingzu sangat marah, ingin mencabik-cabik Wangu Mingzu di tempat. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Tidak, tapi dia tahu bahwa begitu dia melakukan ini, dia pasti akan menimbulkan masalah besar, ketakutan dan kemarahan. Dia hanya bisa mengaktifkan domainnya sendiri. Bertabrakan dengan domain Myriad Bone Nether Ancestor. Ledakan. Domain keduanya bertabrakan, dan domain Jialuo Mingzu tiba-tiba meledak menjadi suara berderak dan menderu, jelas bahwa mereka terus-menerus gemetar di bawah tekanan domain Wangu Mingzu. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan hitam pekat muncul di tangan Jialuo Mingzu, dan sarung tangan itu berkedip dengan cahaya hitam. Dan dia membombardir cahaya pedang yang menutupi langit berulang kali. Bum bum bum. Ketika tinju dan pisau bertabrakan, sosok Jialuo Mingzu terus mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, wajahnya akan menjadi pucat, tetapi setelah melawan ratusan pisau dalam sekejap mata, dia masih mundur lagi dan lagi. Zeus menyerang. Hei, Yang Mulia benar-benar kuat. Anda bahkan dapat dengan mudah memblokir serangan sabit kematian tingkat atas leluhur. Saya khawatir kekuatan seperti itu tidak dapat dimiliki oleh yang kuat di tahap akhir 3 transendensi, kan? Anda layak menjadi penguasa kota dari kota yang ditinggalkan. Saya khawatir mereka lebih kuat dari 2 orang di sebelah mereka. Wangu Mingzu tertawa dan melirik Tuan Penjara Neraka dan Patriark Qianhun di sampingnya. Segera, wajah Jialuo Mingzu, yang melawan di bawah cahaya pisau Wangu Mingzu, berubah drastis. Dengan keras, dia langsung meledak. Hentikan, saya telah membawanya ke... Hei, ini duel antara leluhurku dan penguasa kota Jialuo, siapapun yang berani menghentikannya akan menjadi musuh leluhurku. Wangu Mingzu menyapu melihat sekeliling, matanya dingin, tetapi tangannya terus bergerak, dan serangan itu sabit kematian meroket lagi. Ambil langkah ini dari leluhur lagi. Selama semburan minum, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari sabit kematian. Masing-masing rune ini seperti bintang hitam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan akhirnya menyatu menjadi pemandangan yang menakjubkan. Energi pedang menebas ke arah Jialuo Mingzu. Ledakan. Energi pedang hitam yang mencengangkan langsung melahap Jialuo Mingzu, mencoba memusnahkannya sepenuhnya. Kamu berani bersikap kasar kepada penguasa kota, lancang. Pada saat ini, ada teriakan kaget dan marah, dan saat berikutnya, sosok hitam tiba-tiba muncul di samping Wangu Mingzu. Sosok ini seperti hantu, dan muncul tepat di samping Wangu Mingzu dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga sebagian besar orang yang hadir tidak punya waktu untuk bereaksi. Jantung belakang Gu Mingzu. Itu adalah leluhur iblis bayangan. Bagaimana leluhur iblis bayangan bisa menahan ketika dia melihat Wangu Mingzu menyerang Jialuo Mingzu dengan begitu sombong? Secara langsung menampilkan kekuatan sihirnya, dia berubah menjadi hantu dan menyerang Wangu Mingzu. Tertawa. Duri emei yang hitam pekat seperti kilat hitam, mendekati tubuh Wangu Mingzu. Sungguh kecepatan yang cepat. Di kejauhan, pupil dari semua orang yang melihat pemandangan ini menyusut, bahkan mata penguasa neraka dan Patriark Qianhun menjadi dingin. Kecepatan dan serangan Shadow Demon Ancestor terlalu aneh dan cepat, itu lebih baik daripada mereka berdua tidak memperhatikan Shadow Demon Ancestor pada awalnya. Dan tidak bereaksi sampai lawan bergerak. Kapan leluhur iblis bayangan menjadi begitu kuat? Keduanya tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain. Meskipun leluhur iblis bayangan adalah salah satu dari 5 wakil penguasa kota-kota terbengkalai, kekuatannya jauh lebih buruk daripada mereka berdua, sekarang, setidaknya dalam hal kecepatan. Leluhur iblis bayangan ini pasti tidak kalah dengan mereka berdua.
Bab 5388. Kultivasi Anda. Mencemooh. Duri hitam Emei membawa niat membunuh yang dingin, dan langsung menembus ke bagian belakang hati Wang Wumingzu sebelum dingin menusuk ke dalam tubuh Wang Wumingzu, tampaknya membekukan tubuhnya. Hah! Wang Wumingzu terkejut, kecepatan leluhur iblis bayangan ini begitu cepat. Apa visi Wang Wumingzu? Sekilas dia tahu bahwa kecepatan leluhur iblis bayangan pasti telah mencapai puncak transendensi 3 kali lipat, dan orang biasa tidak bisa menghindarinya sama sekali. Selain itu, penikaman Emei hitam di tangan leluhur iblis bayangan membawa sedikit kekuatan dingin. Kekuatan ini membawa niat membunuh yang dingin, sebelum menusuk tubuh Wang Wumingzu. Itu membuatnya merasakan kekuatan jiwa. Perasaan kaku. Tidak heran jika setelah ditusuk oleh leluhur iblis bayangan, Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa dibombardir dan dibunuh oleh Najia Luo Mingzu. Serangan leluhur iblis bayangan juga memiliki serangan jiwa. Wan Gu Mingzu langsung mengerti bahwa jika dia ditikam oleh leluhur iblis bayangan ini, daging Raja Hantu Hutan mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Di kejauhan, melihat Shadow Demon leluhur tidak ragu untuk mengekspos sebagian dari kekuatannya untuk menyelinap menyerang Wang Wumingzu, Jia Luo Mingzu. Yang awalnya diselimuti serangan Wang Wumingzu, sangat gembira. Sekarang di bawah krisis leluhur iblis bayangan, jika leluhur Myriad Bone Nether mengetahui bahayanya, dia mungkin akan segera kembali ke pertahanan, maka dia akan aman. Sayang sekali leluhur iblis bayangan pasti akan mengungkapkan beberapa kekuatan. Jia Luo Mingzu menghela nafas dalam hatinya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin leluhur iblis bayangan mengungkapkan kekuatan apapun. Jika dia takut, maka rencananya selanjutnya tidak akan mudah diterapkan, tetapi siapa tahu dia akan bertemu dengan orang gila seperti Wang Wumingzu. Putra ini, leluhur ini harus membunuhnya. Jejak rasa dingin melintas jauh di dalam pupil mata Jia Luo Mingzu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas di dalam hatinya, terdengar ledakan, sabit maut yang membungkusnya tidak diambil kembali oleh Wang Wumingzu. Tetapi terus menebas dengan cahaya pisau hitam tak berujung, sabit maut yang menakutkan niat menembus dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Wumingzu mengangkat tangannya, dan semburan air hitam dari laut mati berubah menjadi naga hitam panjang dan menyapu ke arahnya. Ledakan. Cahaya pisau kematian yang mengerikan disertai dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, seperti gelombang besar, mencoba menghapus segala sesuatu di sekitar Jia Luo Mingzu. Apakah orang ini gila? Dia bahkan mengabaikan serangan diam-diam leluhur iblis bayangan dan ingin membunuhku. Bukankah dia takut mati? Jia Luo Mingzu sangat ketakutan dan marah sehingga dia akan menjadi gila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Wumingzu akan membunuhnya di sini terlepas dari serangan diam-diam dari Shadow Demon leluhur. Apa hubungannya ini dengan dia? Bahkan jika itu adalah balas dendam membunuh ayah, kebencian mengambil istri tidak lebih dari itu, bukan? Belum lagi Jia Luo Mingzu ketakutan dan marah, penguasa penjara hitam, leluhur Yan Hun dan leluhur hantu Guilong juga tercengang. Bagaimana situasinya? Bukankah Wang Wumingzu takut mati? Sial! Nama Jia Luo ketakutan dan marah, tapi dia tidak terlalu peduli. Jika dia tidak melawan saat ini, dia mungkin benar-benar dipenggal di sini oleh Wang Wumingzu. Wang Wu Senior, apakah kamu gila? Saudara Mingzu, jangan suruh dia berhenti. Jia Luo meraung marah, berharap Wang Wumingzu akan berhenti, ketika dia merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya hampir menyentuhnya. Setelah menyentuh tubuhnya, dia akhirnya berhenti delusi. Dengan keras aura domain yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, niat membunuh seperti lautan luas juga meletus dari tubuhnya.
bertabrakan dengan keras dengan domain Myriad Bone Nether Ancestor. Ledakan. Seperti komet yang menghantam bumi, dua medan dahsyat bertabrakan dalam sekejap. 4. Tiba-tiba, kehampaan di sekitarnya terpelintir, berubah bentuk, dan kemudian hancur berkeping-keping. Dan Jialuo Mingzu memanfaatkan kesempatan itu, meledakkan ribuan pukulan berturut-turut dalam sekejap. Dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang mengerikan dan tersapu, mereka tiba-tiba bertabrakan. Kakak-kakak. Ada suara retak dan menderu yang menusuk telinga di kehampaan, dan dua kekuatan menakutkan itu terus berdampak mengejutkan banyak orang kuat di sekitar untuk mundur dengan gila-gilaan. Bajingan. Leluhur iblis bayangan melihat bahwa Wangu Mingzu tidak memedulikan keselamatannya sendiri dan ingin menyerang Jialuo Mingzu, dan dia terkejut dan marah. Kamu mencari kematian. Jejak keganasan melintas di matanya, dan jejak keganasan melintas di wajahnya. Duri emei di tangannya menusuk dengan keras di belakang Wangu Mingzu. Pergilah ke neraka. Raungan tiba-tiba datang dari lubuk hatinya. Namun, melihat duri emei-nya hendak menembus jantung Wangu Mingzu. Tiba-tiba, kakak. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya terjebak dalam kehampaan yang kokoh, dan kecepatan duri emei di tangannya melambat seketika. Itu jelas hanya sedikit jauh dari Wangu Mingzu. Tapi sepertinya melintasi langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya seperti, jauh dan jauh tak terkira. Space Realm. Shadow Devil Ancestor tiba-tiba berubah warna, dan berbalik untuk melihat Qin Chen yang tidak jauh. Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan lembut. Wan Gu bersenang-senang dengan Tuan Kota Jialuo, bukankah terlalu berlebihan bagi yang mulia untuk campur tangan seperti ini? Bidang luar angkasa yang tak terlihat mekar. Darinya, menyelimutinya dengan erat Shadow Demon Ancestor. Anda. Leluhur iblis bayangan mengubah warnanya. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, sungguh luar biasa bisa membunuh pemilik makam dalam tampilan penuh, tetapi dia tidak pernah menyangka domain luar angkasa Qin Chen begitu kuat. Bahkan bayangannya perintah setan tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Ada garis-garis energi iblis hitam yang tak terlihat melonjak di pupil leluhur iblis bayangan, dan dengan ledakan, nafas di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Dan duri emei di tangannya ingin melepaskan diri dari kin pengekangan Chen, dan menusuk ke tulang tubuh leluhur tulang. Leluhur iblis bayangan, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah tumbuh begitu banyak. Jangan khawatir tentang Tuan Ming, biarkan aku bermain denganmu. Suara nyaring bergema melalui dunia, Shadow Devil Zhu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat lautan darah yang tak terbatas menyapu ke arahnya, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Benar-benar memenjarakan kehampaan di sekelilingnya. Inkarnasi lautan darah. Sialan. Pupil Shadow Devil Ancestor tiba-tiba menyusut. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terbengkalai. Leluhur iblis bayangan secara alami mengetahui kekuatan leluhur hantu iblis darah. Di antara begitu banyak penguasa di area terlarang, dia sama sekali tidak takut pada orang lain. Untuk yang kuat, dia memiliki percaya diri untuk membunuhnya di sini dalam waktu singkat. Tapi leluhur hantu iblis darah adalah penjelmaan dari lautan darah, dan lautan darah sangat luas. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus memusnahkan semua lautan virtual. Metode pembunuhannya akan ditekan hingga ekstrim di depan darah lautan darah Vien Ghost Ancestor. Hancurkan. Leluhur iblis bayangan meraung, dan cahaya hitam tiba-tiba melintas di duri emei di tangannya, mencoba merobek lautan darah leluhur hantu iblis darah. Jika Anda ingin mengalahkan leluhur hantu setan darah, Anda tidak boleh diselimuti oleh lautan darahnya, Anda harus merobek lautan darah dan segera melarikan diri. Merobek.
Cahaya hitam menembus lautan darah yang tak berujung, tetapi yang membuat ngeri leluhur iblis bayangan, tusukan Emei-nya gagal merobek lautan darah leluhur iblis darah dalam sekejap. Tingkat kultivasimu. Leluhur iblis bayangan merasa heran dengan kekuatan transenden leluhur hantu-hantu darah di sekelilingnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 5389. Ucapkan beberapa kata lebih sedikit. Leluhur iblis bayangan bisa merasakan embusan lautan darah yang luas di sekelilingnya dengan tak percaya. Pada saat ini, dia dengan cepat bangun. Leluhur iblis darah di depannya telah menyentuh alam detasemen 3 puncak. Kapan ini terjadi? Leluhur iblis bayangan terkejut dan marah. Dia telah menyelidiki orang-orang kuat di tanah terlantar dengan sangat jelas. Dia mengetahui kultivasi dan kekuatan setiap orang kuat dengan sangat baik. Seperti dari 3 transendensi, dan pasti belum mencapai puncak transendensi 3. Tapi sekarang, krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari benaknya. Sialan, dengan alam saat ini dan kekuatan leluhur iblis darah ini, jika dia tidak pergi tepat waktu. Aku khawatir dia benar-benar akan menjebakku di lautan darah yang tak berujung ini. Leluhur bayangan hantu tampak terkejut dan marah. Tidak seperti melawan orang kuat lainnya, dia dapat dengan mudah menyembunyikan kekuatannya dan menunjukkan kelemahannya kepada musuh, karena meskipun dia menghadapi bahaya nanti, dia dapat langsung mengeluarkan kekuatannya yang tersembunyi dan melarikan diri secara langsung, bahkan membunuh lawan kembali. Tapi leluhur hantu iblis darah berbeda. Setelah terbungkus dalam lautan darah tak berujung dari leluhur hantu iblis darah, siapapun hanya akan semakin terperangkap, semakin pasif jika Anda tidak membunuh di awal. Dan kemudian menunjukkan kekuatan Anda untuk membunuh di akhir, itu akan lebih sulit daripada membunuh di awal beberapa kali. Menyentuh leluhur hantu iblis darah yang telah melampaui keadaan puncak transendensi rangkap 3 pasti dapat mengancamnya. Sial. Mata Shadow Devil Ancestor berkilat keras, dan cahaya dingin yang menyesakkan tiba-tiba keluar dari pupil matanya. Klon bayangan. Dengan raungan, sosok leluhur iblis bayangan tiba-tiba terbelah pada saat ini, 1 terbagi menjadi 10, 100, 100%. Dalam sekejap, lautan darah leluhur iblis darah yang tak ada habisnya adalah dipenuhi dengan bayangan setan sosok Zu padat melayang di langit, dan setiap sosok memancarkan nafas yang menyesakkan. Dan mengarah ke segala arah lautan darah ingin menyerang. Hah! Murid leluhur hantu iblis darah menyusut. Lautan darah luar biasa. Boom! Lautan darah yang tak berujung tiba-tiba mendidih, dan keinginan kuat lautan darah melonjak dan itu berisi jejak niat membunuh yang mencengangkan. Menutupi semua leluhur iblis bayangan di lautan darah, memperkuat setiap penghalang laut darah di sekitarnya. Bunuh! Teriak leluhur iblis bayangan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya menginjak kaki mereka dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, mereka meledak ke udara, menebas dengan keras lautan darah di sekitarnya. Ledakan. Di bawah serangan yang mengerikan, lautan darah tak berujung yang diubah oleh leluhur iblis darah bergetar dengan cepat. Dia pikir dia akan diserang dengan sangat mengerikan, tetapi setelah dengan jelas merasakan serangan klon leluhur hantu bayangan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi leluhur iblis darah tiba-tiba berubah. Kekuatan avatar ini hanya 1% dari serangan sebelumnya dari leluhur iblis bayangan. Itu penutup mata. Tidak bagus, aku bingung. Leluhur hantu iblis darah terbangun seketika. Tujuan dari inkarnasi leluhur iblis bayangan yang tak terhitung jumlahnya bukanlah untuk menyerang habis-habisan dan menemukan terobosan, tetapi menggunakan metode ini untuk membubarkan kekuatan lautan darah.
Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengumpulkan semua kekuatannya di satu tempat, dia pasti bisa menghentikan leluhur iblis bayangan, tetapi begitu kekuatannya tersebar, dia pasti akan menemukan terobosan. Sungguh. Ledakan. Pada saat klon yang tak terhitung jumlahnya menyerang lautan darah, klon dari ratusan leluhur iblis bayangan yang belum bergerak di laut darah tiba-tiba bergerak pada saat ini. Melalui tembakan klon lain, leluhur iblis bayangan langsung merasakan kekuatan lautan darah yang diubah oleh leluhur iblis darah. Pada titik terlemah, langit yang penuh dengan klon dengan cepat bergabung menuju klon terdekat. Klon di seluruh langit seperti sekelompok burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, mereka bergabung menjadi salah satu klon satu demi satu. Dan menebas lautan darah terlemah di depan mereka. Ledakan. Cahaya hitam berkabut, dan meledak di lautan darah, secepat kilat, dan tidak mungkin untuk bersiap. Sialan. Sue Vien Ghost Ancestor berteriak di dalam hatinya, lautan darah melonjak dan kekuatan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju tempat itu, tapi sudah terlambat. Dan ada ledakan, dan serangan leluhur iblis bayangan menebas lautan darah seperti merobek langit dengan pedang yang membuka langit, kekuatan penetrasi yang menakutkan secara paksa merobek lautan darah yang tak berujung, mengungkapkan kehampaan berkabut di luar. Desir. Dengan kilatan fluktuasi dalam kehampaan, leluhur iblis bayangan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar di sepanjang celah di lautan darah yang terkoyak. Dalam sekejap, dia telah lolos dari belenggu leluhur hantu iblis darah dan muncul di luar laut darah. Keseluruhan prosesnya terdengar panjang, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Dari Qin Chen menggunakan domain luar angkasa untuk memenjarakan leluhur iblis bayangan, hingga leluhur hantu iblis darah berubah menjadi lautan darah untuk menjebak leluhur iblis bayangan. Dan akhirnya leluhur iblis bayangan melarikan diri dari lautan darah itu hanya beberapa napas. Hah! Qin Chen mengerutkan kening dan menatap leluhur iblis bayangan yang muncul kembali tidak jauh. Wow! Lautan darah tak berujung di kehampaan memadat menjadi bentuk manusia, dan leluhur iblis darah kembali ke Qin Chen, sedikit malu dan berkata, "Tuanku, bawahan ini tidak kompeten, biarkan leluhur hantu bayangan ini melarikan diri." Kesempatan bagus seperti itu gagal menjebaknya sebelumnya, dan jika dia mencoba menjebaknya nanti, kesulitannya pasti akan meningkat banyak. Tidak apa-apa. Qin Chen tersenyum, efeknya telah tercapai. Leluhur iblis darah menoleh, dan melihat kehampaan tidak jauh, Tuan Jia Luo digantung di sana, wajahnya suram, dan ledakan yang mencekik meletus di sekujur tubuhnya, horor. Di tubuhnya, pakaiannya sedikit robek, tetapi tidak terlalu banyak luka, terutama aura di tubuhnya seperti penjara yang dalam. Yang tidak lebih lemah dari penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun di masa lalu. Samping, dan wajahnya jelek. Ada beberapa orang yang memegang Wangu Mingzu. Wangu Mingzu memegang sabit kematian, memandang Jia Luo Mingzu dan leluhur iblis bayangan tidak jauh dengan kekaguman, dan berkata dengan kagum. Dengan metode yang digunakan leluhur ini sebelumnya, sebagai ganti metode sebelumnya yang digunakan oleh Master Makam dari Dewa Kematian ditakuti. Apakah dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi? Atau saudara Jia Luo begitu kuat sehingga bahkan ketajaman sabit maut dari puncak prajurit dunia bawah tidak dapat menembus pertahanan saudara Jia Luo? Tidak heran dia akan menjadi penguasa kota dari kota yang ditinggalkan. Tak tertandingi dan tak terkalahkan, aura ini mungkin telah mencapai kondisi detasemen puncak pada tahap akhir tingkat ketiga, sungguh menakjubkan. Petik 2. Wajah Jia Luo Mingzu suram, dan dia tidak mengatakannya kata. Sebelumnya, Wangu Mingzu membunuhnya begitu dia muncul, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpura-pura lemah, jadi dia hanya bisa dipaksa untuk mengungkapkan kekuatannya.
Wang Mingzu terus tersenyum dan berkata, sebelumnya leluhur ini masih bertanya-tanya mengapa saudara Jia Luo adalah penguasa kota dari kota yang ditinggalkan ini, bukan penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun. Sekarang tampaknya saudara Jia Luo itu benar-benar pantas mendapatkan namanya. Dan yang ini seharusnya adalah Brother Shadow Demon, yang dapat dengan mudah lolos dari belenggu darah leluhur hantu iblis darah. Meskipun leluhur hantu iblis darah sedikit tidak berguna, dia masih memiliki kekuatan. Setelah terjebak olehnya, yang kuat di tahap akhir dari 3 transendensi tidak akan dapat melarikan diri. Kekuatan Brother Shadow Demon saat ini, saya khawatir dia telah memasuki puncak dari 3 transendensi, bukan? Wang Mingzu tersenyum, dan ekspresinya menunjukkan ketulusan warna kekaguman. Mendengar ini, di kejauhan, penguasa penjara hitam, Patriark Yan Hun, Patriark Guilong, dan pusat kekuatan lainnya semuanya memiliki ekspresi curiga dan waspada di wajah mereka. Meskipun Jia Luo Mingzu dan leluhur iblis bayangan adalah penguasa kota dari kota yang ditinggalkan dan yang lainnya adalah wakil penguasa kota. Kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya hanyalah detasemen tahap akhir 3 tingkat antara saudara kandung. Tapi sekarang, aura dan kekuatan yang mereka berdua keluarkan pada saat kritis benar-benar membuat penguasa penjara neraka dan Patriark Yan Hun merasakan ancaman sekecil apapun. Kedua orang ini sebenarnya menyembunyikannya begitu dalam. Untuk tujuan apa? Merasakan tatapan curiga dan waspada di sekelilingnya, wajah Jia Luo Mingzu menjadi jelek dan dia mengutuk dalam hatinya. Senior Wangu bercanda, dan aku cukup beruntung untuk membawanya sebelumnya. Sepertinya tidak ada masalah serius, tapi nyatanya, Yuan terluka parah. Jia Luo Mingzu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam terbatuk, jejak darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia sangat senang. Dia tampak sangat lemah, dan kekuatan sebelumnya tampaknya hanya berpura-pura. Saat berbicara, Jia Luo Mingzu mundur dengan tenang, jauh dari Wang Mingzu, tampaknya takut dia akan menyerang lagi secara tiba-tiba. Apakah sumbernya terluka parah? Tuan penjara neraka, Patriark Yan Hun dan yang lainnya memandang Jia Luo Mingzu dengan heran. Pada saat ini, napas Jia Luo Mingzu jauh lebih lemah dari sebelumnya, yang membuat mereka bertanya-tanya, mungkinkah itu hanya Jia Luo Mingzu pecah mati-matian sebelumnya? Hehe, Brother Jia Luo benar-benar memiliki kekuatan yang bagus. Melihat ini, Wang Mingzu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru lagi. Cektes. Saya telah melihat banyak master, dan ini adalah yang pertama yang sama ajaibnya dengan Brother Jia Luo. Sebelumnya leluhur saya melakukan tembakan acak, saudara Jia Luo memuntahkan darah. Tetapi sekarang leluhur saya melakukan tembakan kekuatan penuh, saudara Jia Luo masih memuntahkan darah. Hanya memuntahkan darah. Dan saudara iblis bayangan ini, kamu juga akan terluka dan muntah darah kan? Jika kamu ingin muntah, cepat muntah, dan kamu akan memuntahkan sesuatu yang aneh nanti. Petik 2. Wan Gumingzu memandang leluhur iblis bayangan dan tertawa. Sialan. Brengsek. Leluhur iblis bayangan dan wajah Jia Luo Mingzu jelek, dan mereka mengutuk dalam hati mereka, Wang Mingzu terlalu murah. Pada saat ini, mereka bahkan bertanya-tanya apakah Wang Mingzu adalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, dan di bawah komando Kaisar Agung, apakah ada orang yang begitu rendah? Apa jalang? Oke, Wan Gu, jangan bicara sedikit pun. Pada saat ini, Qin Chen memarahi Wan Gumingzu, dan memarahi. Kamu ingin bersaing dengan Tuan Jia Luo, tapi aku tidak peduli denganmu, tapi siapa yang menyuruhmu bermain begitu keras barusan? Tangan. Saudara Jia Luo adalah penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, pemimpin dari tanah terlantar saya.
Jika Anda melukainya dan area terlarang dibuka nanti, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa meninggalkan tanah terbengkalai? Ya Tuan Ming, bawahan ini harus memperhatikannya lain kali. Wangu Mingzu buru-buru berkata. Kakak Jialuo, kakak bayangan iblis, apakah kamu baik-baik saja? Qin Chen bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Ucap keduanya secara berurutan. Bagus tidak apa-apa, Wan Gu ini, karena dia pernah berada di bawah komando kaisar, dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata Tuhan, aku akan memberinya pelajaran nanti. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Baik Jialuo Mingzu dan Shadow Demon leluhur memiliki wajah muram. Bersenandung. Saat ini, area terlarang Laut Mati tiba-tiba berguncang. Selebriti internet langsung online tentang unduhan aplikasi langsung produk jadi. Bab 5390. Panggilan aneh. Tanah terlarang Laut Mati yang awalnya tenang tiba-tiba berfluktuasi pada saat ini, dan niat membunuh yang menakutkan keluar darinya, dan dalam sekejap. Napas yang mencekik langsung melesat ke langit. Seperti riak tak terlihat, seluruh kehampaan berputar seperti kain, dan aura ketakutan yang membuat rambut semua orang berdiri tegak meresap ke seluruh Laut Mati dalam sekejap. Apa? Pada saat ini, semua orang melihat ke depan dengan ngeri, di mana area terlarang Laut Mati berada, pusaran gelap terus melonjak dan sepertinya ada lubang yang samar-samar terungkap. Lubang itu dalam seolah-olah mengarah ke dunia misterius tak berujung. Area terlarang Laut Mati telah dibuka. Lihat, semuanya, niat membunuh di sekitar telah banyak menghilang. Tidak, itu tidak menghilang, itu diserap oleh pintu masuk area terlarang di Laut Mati. Dalam kehampaan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mereka ditelan oleh pintu masuk area terlarang Laut Mati di depan mereka di bawah kekuatan bergulir. Semua orang merasa bahwa aura pembunuh di sekitarnya dikosongkan. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Jialuo Mingzu, Qin Chen dan lainnya, dan melihat ke pintu masuk area terlarang Laut Mati dengan sepasang mata berapi-api. Di sana kemungkinan besar ada cara bagi mereka untuk keluar dari Forsaken Land. Semuanya, mari kita mengintegrasikan kekuatan roh dan jiwa yang telah kita kumpulkan ke dalamnya. Pada saat ini, penguasa penjara neraka adalah yang pertama berbicara. Ketika dia mengangkat tangannya, harta api penyucian hitam muncul di kehampaan, dan harta api penyucian bergetar, segera aura spiritual yang kuat melayang ke bawah dengan cepat. Dan ditelan oleh pintu masuk area terlarang Laut Mati bersama dengan aura niat membunuh. Yang tak ada habisnya. Dan saat kekuatan jiwa ditelan aura yang berdebar di pintu masuk area terlarang Laut Mati berangsur-angsur berubah. Aura menakutkan di pintu masuk area terlarang Laut Mati sebenarnya melemah. Murid Qin Chen menyusut, menunjukkan keterkejutan. Setelah pembukaan tanah terlarang Laut Mati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pintu masuk tanah terlarang Laut Mati telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Dan mengandung krisis niat membunuh yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia bergegas masuk dengan gegabah, dia pasti akan mati. Tapi sekarang, setelah penguasa penjara hitam mengintegrasikan kekuatan spiritual murni ini ke dalamnya, atmosfer berbahaya di pintu masuk area terlarang Laut Mati tiba-tiba sedikit melemah. Perubahan ini begitu jelas sehingga siapapun dapat dengan mudah merasakannya. Qin Chen melihat sekeliling. Tidak heran ketika mereka berada di tanah terbengkalai, para penguasa dari area terlarang ini mencari jiwa-jiwa muda di mana-mana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa krisis di pintu masuk area terlarang Laut Mati benar-benar dapat diselesaikan dengan kekuatan jiwa. Dan dengan serangan dari penguasa penjara hitam, penguasa lain dari area terlarang di sekitarnya juga bergerak.
Satu demi satu sosok dengan cepat terbang ke pintu masuk area terlarang Laut Mati, membuka harta mereka satu demi satu, dan menyuntikkan nafas jiwa yang terkumpul ke pintu masuk. Dalam sekejap, suara-suara ngeri datang dari pintu masuk, seolah hantu mengaum. "Tuanku, ayo naik juga." Setan tua Suangwei berkata kepada Qin Chen dari samping. Melihat Qin Chen mengangguk, setan tua Suangwei dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu. Kekuatan ke dalamnya menjauh. Leluhur iblis bayangan dan Jia Luo Mingzu, yang tidak memperhatikan, berkumpul bersama pada saat ini. Leluhur iblis bayangan memiliki wajah jelek dan berkata dengan muram, "Tuanku, bawahanku yang ceroboh dan merusak rencanamu." Blood Fiend leluhur setengah kaki telah melangkah ke keadaan puncak 3 detasemen. Sebelumnya, bawahan hanya bisa mengungkapkan kekuatan mereka, jika mereka terjebak, mereka mungkin dalam bahaya hidup mereka. Mata Jia Luo Mingzu dingin, dan dia memandang Qin Chen tidak jauh, ini orang itu pasti sengaja melakukannya, bukankah masuk akal? Nenek moyang ini belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, jadi mengapa orang ini menargetkan leluhur ini? Pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Mata Jia Luo Mingzu seperti elang, dengan matanya, dia tidak bisa melihat bahwa Qin Chen sengaja mencoba menguji dirinya sendiri. "Tuanku, apakah anak ini mencurigai kita? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Rasa dingin melonjak di tubuh Shadow Demon Ancestor, "Mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda langsung menyerang dan membunuh anak itu?" Gegabah. Jia Luo Mingzu menyela Shadow Demon Zu, orang ini memiliki latar belakang yang aneh, jadi jangan mengejutkannya. Setelah memasuki area terlarang di Laut Mati, kami memiliki banyak cara. Ingat, begitu Anda memasuki area terlarang Laut Mati nanti, kami akan bertindak sesuai dengan rencana yang kami sepakati sebelumnya. Ya, tuanku, bawahan ini akan ingat. Leluhur iblis bayangan berkata dengan hormat. Pergi, naik, dan buka area terlarang Laut Mati. Leluhur Jia Luoming dan leluhur bayangan iblis melangkah maju dalam sekejap, dan di pintu masuk area terlarang Laut Mati, mereka langsung mengorbankan harta dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Hanya saja kekuatan jiwa Jia Luomingzu sangat lemah, jauh lebih lemah dari master area terlarang manapun yang hadir. Semuanya, saya telah duduk di kota yang ditinggalkan, dan saya harap Anda akan memaafkan saya atas berapa banyak kekuatan jiwa yang telah saya kumpulkan. Merasakan tatapan para master dari banyak area terlarang, Jia Luomingzu buru-buru menjelaskan. Qin Chen melirik Jia Luomingzu, dia ingin mengekspos pihak lain sepenuhnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka area terlarang Laut Mati tiba-tiba terbuka. Aku tidak tahu apa yang terjadi di daerah terlarang di Laut Mati ini. Jika kamu bubar setelah memasukinya, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Qin Chen diam-diam memperingatkan Sui Fian Guizu dan yang lainnya melalui transmisi suara. Tuan Muda Chen, jangan khawatir, jika leluhur ini bertemu dengan lelaki itu, dia harus dibunuh, dan kepala anjingnya akan diambil. Wangu Mingzu tertawa kecil. Tapi leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei merespons satu demi satu. Jangan ceroboh. Qin Chen tampak serius, tuan muda ini pernah merasakan hembusan air dari mata air Laut Mati pada orang ini sebelumnya. Nafas air dari mata air Laut Mati. Itu benar, jika saya tidak salah, banyak master dari area terlarang yang telah bersama Guilong Guizu dan yang lainnya tetapi tidak pernah muncul sekarang mungkin telah mati di tangan orang ini. Kata Qin Chen dengan dalam suara. Myriad Gumingzu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Bukan apa-apa untuk dapat membunuh penguasa zona terlarang, adalah mungkin untuk membunuh banyak penguasa zona terlarang tanpa ada yang menyadarinya, sama sekali tidak ada yang bisa melakukannya.
Chen Sao, jangan khawatir, aku akan berhati-hati nanti, kata Wan Gu Mingzulian. Qin Chen mengangguk, baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, di pintu masuk area terlarang Laut Mati, suara berdebar terdengar lagi, dan teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Itu mengalir ke pikiran. Siapa yang menelepon? Qin Chen terkejut, dan berkata dengan suara rendah, tetapi berbalik untuk menemukan bahwa master lain dari area terlarang, termasuk Wang Mingzu, sepertinya tidak mendengar mereka. Dan tidak menanggapi dengan cara apapun. Tuan Muda Chen, ada apa denganmu? Wan Gu Mingzu dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Qin Chen. Pernahkah kamu mendengar suara? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Suara, tidak. Wan Gu Mingzu dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan keraguan di wajah mereka. Debu, ada apa? Halusinasi. Tidak mendengarnya. Qin Chen mengerutkan kening, dia menajamkan telinganya, mendengarkan dengan cermat. Dan dengan jelas merasakan suara rengekan samar yang datang dari pintu masuk area terlarang Laut Mati. Panggilan menyedihkan yang terdengar hampir persis sama. Tetapi yang aneh adalah tidak ada orang lain yang mendengar suara ini kecuali dia. Tiba-tiba Qin Chen memandang Jialuo Mingzu di sisi lain, dan melihat Jialuo Mingzu mengerutkan kening, seolah-olah dia diganggu oleh sesuatu. Mungkinkah pria ini juga mendengar panggilan itu? Bab 5391. Tiba-tiba marah. Ledakan. Dan ketika Qin Chen bingung, raungan yang mencengangkan tiba-tiba terdengar, dan dia melihat pusaran gelap di depannya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang memusingkan. Dan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya tersapu dalam sekejap. Ini adalah Qin Chen dan yang lainnya menundukkan kepala, dan melihat saluran luar angkasa misterius muncul di pusaran hitam di bawah, dan niat membunuh menghilang, mengarah ke area yang tidak diketahui. Ini, pintu masuk ke area terlarang. Di Laut Mati telah dibuka. Tidak semuanya, lihat niat membunuh di sekitar Laut Mati sepertinya telah menghilang. Pada saat ini, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Niat membunuh Laut Mati menghilang. Semua orang terkejut, dan mereka semua menoleh untuk melihat sekeliling. Qin Chen juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Setelah area terlarang Laut Mati dibuka, tidak hanya niat membunuh di pintu masuk area terlarang tersapu, tetapi pada saat ini, bahkan niat membunuh di seluruh Laut Mati tampaknya telah benar-benar menghilang dan menjadi sangat tenang, seperti jika seluruh Laut Mati telah menjadi lautan yang sangat biasa. Tanpa bahaya atau niat membunuh. Tidak ada lagi niat membunuh di Laut Mati. Lalu bisakah kita meninggalkan Laut Mati secara langsung? Penguasa area terlarang berkata dengan bersemangat. Dia melihat lebih dalam ke Laut Mati, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Dengan keras, sosok itu dengan tergesa-gesa menyapu lebih dalam menuju inti Laut Mati. Dengan gerakannya, yang lain mau tidak mau ingin mencoba. Karena dalam pemahaman semua orang, tanah terbengkalai adalah benua pulau terpencil yang berdiri di atas Laut Mati. Dan Laut Mati di sekitarnya adalah lautan luas yang mengelilingi tanah terbengkalai, menjebak tanah terbengkalai di dunia ini. Jika seseorang dapat terus terbang menuju kedalaman Laut Mati, suatu hari seseorang akan dapat keluar dari tanah terlantar dan kembali ke dunia bawah. Yang menghalangi semua orang untuk pergi hanyalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di Laut Mati. Sekarang niat membunuh di Laut Mati tiba-tiba menghilang, mengapa mereka tidak bersemangat? Selama mereka melesat menuju lautan kematian terlepas dari segalanya, akankah mereka dapat melihat benua dunia bawah dengan segera? Ayo pergi, kenapa kita tidak mencobanya juga? Daerah terlarang Laut Mati sangat aneh.
Sekarang niat membunuh Laut Mati telah hilang, mengapa kita masih harus masuk? Banyak pemilik area terlarang berkata dengan bersemangat. Orang yang bergegas keluar bukanlah satu-satunya yang memiliki ide ini. Lagi pula, apa master dari area terlarang ini berkumpul di sini untuk saat ini? Ini bukan untuk meninggalkan tempat terlantar ini, tetapi sekarang Laut Mati tidak memiliki niat membunuh. Mengapa Anda ingin menjelajah ke tempat terlarang yang aneh di Laut Mati ini? Tuanku, haruskah kita bergegas keluar juga? Setan tua Suangui mau tidak mau bertanya pada Qin Chen. Tidak sesederhana itu. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke Laut Mati di sekitarnya. Niat membunuh di Laut Mati di depannya tiba-tiba menghilang secara aneh, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Yang bahkan lebih aneh dari niat membunuh Laut Mati sebelumnya. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendengar jeritan, dan melihat bahwa tuan pertama dari area terlarang yang bergegas ke pinggiran Laut Mati tidak bergegas jauh. Kekuatan aneh yang tak terlihat tiba-tiba terselubung di tubuh penguasa area terlarang, serangkaian suara mendesis terdengar, dan penguasa area terlarang itu langsung terkorosi. Di bawah jeritan, semua orang melihat bahwa penguasa area terlarang dengan panik mendesak domain pesanannya sendiri, dan kekuatan ketertiban yang mengerikan mengalir deras. Tetapi tidak ada gunanya sama sekali, basis kultivasi sekuat puncak 3 detasemen berada di bawah kekuatan misterius ini. Di bawahnya, dia rapuh seperti semut. Dan lubang hitam dengan cepat terkorosi di wajah, tubuh, dan anggota tubuhnya. Penguasa zona terlarang menatap Qin Chen dan yang lainnya tidak jauh dengan mata terbuka lebar karena ngeri dan putus asa. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti tulang kering, dan dengan keras diam-diam tuan dari zona terlarang langsung berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak di bawah mata semua orang. Mati, penguasa hantu sudah mati. Bagaimana dia mati? Semua penguasa dari area terlarang melihat pemandangan ini dengan ngeri dan berhenti di jalur mereka. Tidak terbayangkan bahwa seorang master dari area terlarang mati secara diam-diam tanpa perlawanan apapun. Tiba-tiba, jeritan lain terdengar, dan tidak jauh dari sana penguasa lain dari area terlarang itu entah kenapa terbakar dengan api hitam. Tidak, biarkan aku pergi dengan cepat. Boom! Api membakar dan melahapnya, dan sesaat kemudian, dia terbakar menjadi abu dan menghilang. Mati, ada yang aneh di sini. Ada apa? Semua orang ketakutan, dan ketakutan akan kematian langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Di dunia ini, pasti ada semacam kekuatan khusus yang mengancam nyawa setiap orang yang hadir. Semuanya, penjara Laut Mati ini dalam kegelapan. Sangkar telah berdiri di dunia bawah selama bertahun-tahun. Jika saya bisa pergi dengan mudah, saya tidak akan terjebak di sini sejak lama. Mungkin area terlarang Laut Mati ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hanya dengan masuk ke dalam saya bisa menghindari segalanya. Petik 2. Pada saat ini, Jia Luo Mingzu tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Wosh! Begitu. Kata-kata itu jatuh, sosoknya berkedip, dan dia langsung pergi ke pintu masuk area terlarang Laut Mati, dan bayangan leluhur iblis juga berkedip mengikuti dari belakang. Berdengung setelah keduanya menyerbu ke dalamnya, kekuatan ruang muncul, dan keduanya menghilang seketika. Ya, area terlarang dari Laut Mati adalah pintu keluarnya. Cepat masuk. Wosh! Melihat bahwa Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon leluhur bergegas ke area terlarang Laut Mati atas inisiatif mereka sendiri. Hampir semua penguasa area terlarang bergegas menuju pintu masuk area terlarang Laut Mati tanpa perintah siapapun. Mereka tidak sabar menunggu untuk meninggalkan daerah ini.
Dunia yang berbahaya. Bersenandung berdengung-berdengung. Saya melihat sinar cahaya berkedip-kedip, dan setelah semua orang bergegas ke dalamnya, mereka menghilang satu demi satu. Tuan Muda Chen, kekuatan barusan tampak seperti kekuatan dari seorang kaisar agung. Qin Chen di sebelah Qin Chen, Wang Wu Mingzu mendatangi Qin Chen, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatan kaisar." Xuanui, Lao Mo, dan yang lainnya semua melihat ke atas. Para bawahan hanya menebak-nebak. Lagi pula, apalagi yang bisa memusnahkan penguasa area terlarang dengan begitu mudah kecuali kekuatan kaisar? Wang Wu Mingzu menegaskan. Kaisar, Qin Chen bergumam tidak menegaskan atau menyangkal. Ayo pergi. Qin Chen melihat sekeliling, dan dia samar-samar merasakan krisis yang kuat melekat di benaknya. Jika dia tidak memasuki area terlarang Laut Mati, dia juga akan berada dalam bahaya. Saat berikutnya, Qin Chen dan sosok Wang Wu Mingzu berubah menjadi Streamer, tiba-tiba menyerbu ke area terlarang di Laut Mati. Bas! Pusing hebat datang, dan Qin Chen merasa bahwa dia berada di lorong luar angkasa yang aneh. Dan ruang di sekitarnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya dengan pencapaian luar angkasanya. Qin Chen diam-diam tertekan, kultivasinya terlalu lemah, jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan jantung ruang, dia tidak akan begitu pasif. Tetapi sebelum pikiran di benaknya sempat tenang, Qin Chen merasa seolah-olah sedang berdiri di suatu tempat, dan matanya dengan cepat menjadi cerah dengan suara mendengung. Apa yang muncul di depan matanya adalah tempat yang tampak seperti gurun hitam, dengan langit abu-abu di mana-mana, dengan nafas kematian dan kebobrokan, membuat orang merasa tidak nyaman. Selain itu, Wang Wu Mingzu yang bergegas keluar dari area terlarang bersamanya sebelumnya juga menghilang, dan master lain dari area terlarang juga menghilang, dan mereka tidak pergi kemana-mana. Di mana tempat ini? Qin Chen mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia akan datang ke tempat khusus di bawah laut, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi gurun seperti itu. Di daerah terlarang jauh di Laut Mati ada gurun. Tidak peduli bagaimana Qin Chen memikirkannya, dia merasa aneh. Di sini, apakah akan ada jalan keluar dari tanah terbengkalai? Tidak, dunia gurun ini. Tiba-tiba Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke langit di sekitarnya. Langit berwarna abu-abu, memberi Qin Chen perasaan yang sangat aneh tapi akrab, seolah-olah dia berada di sesuatu. Fang merasa normal sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Sementara Qin Chen masih mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, dua pita cahaya mendarat tidak jauh dari Qin Chen, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Tuan Penjara Hitam. Tuan Hantu Gigi Raksasa. Qin Chen mengerutkan kening saat melihat mereka berdua. Ternyata dua orang ini. Tuan Penjara Hitam. Melihat penguasa penjara hitam, wajah hantu bergigi raksasa itu tiba-tiba menunjukkan ekstasi, dan setelah melihat Qin Chen, ekstasi di tubuhnya semakin kuat. Dan dia bergegas ke penguasa hitam penjara dengan bersemangat berkata di depannya. Tuanku, yang lain sudah pergi, mereka seharusnya tersebar ke tempat lain, dan kami sangat beruntung telah bertemu dengan orang ini. Berbicara tentang ini, hantu gigi raksasa itu melihat di mata Qin Chen tiba-tiba mengungkapkan sedikit niat membunuh dan kegembiraan. Penguasa penjara hitam mengabaikannya, dan setelah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dia mengalihkan pandangannya ke Qin Chen. Nak, ku dengar kamu memiliki banyak mata air laut mati. Jadi jangan ragu untuk menyerahkan mata air laut mati itu kepada Tuan Heilong. Hantu gigi raksasa itu melangkah maju dan mencibir ke arah Qin Chen. Nafas menyebar dalam sekejap, dan pada saat yang sama taring hitam pekat besar muncul di atas kepalanya.
Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa taring ini, dan ketika muncul itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang menembus kehampaan. Penguasa penjara hitam melihat bahwa Tuan Hantu Gigi Raksasa mengambil inisiatif untuk memprovokasi Qin Chen, tetapi dia hanya mempertahankan ekspresi wajahnya. Meskipun kekuatan Qin Chen sebelumnya bagus, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan di sana memang banyak mata air laut mati di tubuh Qin Chen air. Benda ini jelas merupakan komoditas teratas di tanah terlantar. Orang bodoh. Qin Chen melirik pihak lain, dan bahkan tidak peduli untuk memperhatikan orang ini. Sebaliknya, dia terus mengerutkan kening dan melihat kehampaan di sekitarnya. Kekosongan ini memberinya perasaan yang agak akrab. Dia pasti pernah merasakan hal seperti ini di suatu tempat. Melihat hartanya telah dikorbankan, tetapi Qin Chen tidak bergerak, hantu gigi raksasa itu tiba-tiba menjadi marah. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.